perkenalkan, saya dari Adi Persada Beton perusahaannya. Kemudian kalau di asosiasinya Asosiasi Perusahaan Pracetak dan Prategang Indonesia. Jadi kami bekerjasama dengan robotik, Widya Robotik. Ada beberapa kegiatan sebelum acara di KI ini sendiri. Jadi kami pernah melakukan trial di plant kami di Segan atau plant Margorejo, yaitu mengenai penerimaan material untuk waktu itu material beton ya, pasir dan split. Jadi kami secara trial puas karena memang di situ perbedaan volumenya kecil sekali ya. Jadi dapat dikatakan ya sekitar 3% lah plus minus ya. Terus yang kedua, kecepatan dari sistem ini karena menggunakan teknologi, jadi itu tidak perlu waktu yang banyak ya untuk melakukan perhitungan volume. Nah, di samping itu ini pekerjaan ini digantikan sebetulnya kan, yang tadinya orang naik, apalagi kalau kita nerimanya malam ya, itu capek dan sebagainya. Kalau satu truk masih oke, begitu truk ketiga, keempat, biasanya udah males. Dan mereka ya pakai tongkat Nabi Musa itu kan, dimasukin gitu, itu terus dianggap rata-rata gitu. Sehingga ini sangat merugikan buat plant, terutama pada saat opnam nanti. Dari opnam akan ketahuan volumenya kok kurang. Nah, di sana mulai ribut. Nah, akhirnya dilakukan penggantian secara robotik ini. Menurut saya manfaatnya besar sekali. Bagi volume yang besar untuk terutama di ready mix ya, itu kan satu project itu bisa sampai 300-400 ribu meter kubik. Nah, pasirnya kurang lebih 200 ribu, itunya kurang lebih ya sekitar 3.000-an ya, 300 ribu meter kubik ya. Nah, di sana coba dibayangkan kalau itu 3% aja kalikan itu sudah hampir 9.000 kubik sendiri kalau terjadi vaporlysis gitu ya. Nah, sekarang ini kita dituntut Sustainable Development Goals, mengurangi waste atau kehilangan tadi ya. Ini tepat, alat ini bisa mengurangi sampai ya usahakan di bawah 3% gitu ya. Dengan cara apa? Ya tadi hitungannya yang pengukurannya yang betul-betul presisi ya. Saya cukup puas dan saya akan bawa ini yang nggak janji tapi insya Allah ke proyek-proyek yang volumenya besar ya, seperti di pekerjaan bendung, kemudian pekerjaan jalan tol yang volumenya gede, itu sangat bermanfaat ya. Nanti bisa dikonversi juga kalau di bendung itu antara berat sama volume. Nah, ini suka terjadi dispute di mana di sana berat volume menjadi hal yang ya dispute antara supplier dengan kita gitu ya. Tapi kalau ada bukti dari alat yang perhitungan secara cepat ini ya, di scan, kemudian nanti juga ditimbang, maka ketahuan desainnya dari bendung tadi terpenuhi nggak untuk bendung yang profil damnya tadi beratnya sesuai dengan rencana. Nah, itu yang saya akan coba nanti untuk nextnya ya, untuk yang kedepannya. Tapi anyway sekarang masih di ready mix sama di recast ya. Nah, saya memberikan tantangan ke Pak Ji ya tadi mengenai mutu sekarang. Jadi hanya kan ada mutu itu ada dua, mutu volume dan mutu produknya sendiri. Nah, ini menjadi tantangan mutu produk ini apakah bisa disediakan oleh Pak Aji nanti di next berikutnya. Jadi misalkan batu yang bulat, batu yang lap pipih atau batu yang rounded ya, itu bisa ketangkep. Yang kedua kotor ya, masalah kekotoran, warna coklat atau warna abu-abu. Terus yang ketiga tentunya nanti ada penyelidikan setelah ada awal dinyatakan misalnya NC non-conformance, tapi ini ditindaklanjuti dites nanti. Jadi ini sebagai pengendalian awal, menurut saya perlu. Ya, ini segera nanti merapat aja Widya Robotik ke ready mix, ke pekerjaan konstruksi yang ada kaitannya dengan bendung, dengan jalan tol dan sebagainya.
Ini kan sekarang zamannya kita mulai, saya tadi katakan Sustainable Development Goals. Salah satunya adalah kita mereduce waste tadi. Kemudian setelah itu nextnya saya lebih ke arah produknya sendiri. Jadi kami di Precast bisa melihat mengenai dimensinya itu apakah bisa sesuai dengan rencana di gambar ya. Kalau di dalam kemarin acara pertama, hari pertama di KI ini ada istilahnya digital twin ya. Digital twin itu membandingkan antara desainnya itu kalau dirubah-rubah di sini bukan dirubah karena disengaja, tetapi pada saat pre-pouring sebelum mengecor dan post-pouring setelah mengecor terjadi perubahan. Apakah itu di backcastingnya, di formworknya, atau di betonnya. Nah, hal-hal itu apakah bisa ditangkap oleh scanner ini, kemudian minimal juga sebagai pengendali untuk produknya sendiri, sesuai nggak dengan rencana awal yang ada di gambar tadi. Nah, itu mungkin bisa dikembangkan oleh Widya Robotik ya, mengenai produknya. Terus yang karena orang sekarang itu terutama sangat memperhatikan referensi yang terkait dengan toleransi. Toleransinya untuk tiang panjang itu minus ya. Jadi nggak boleh kurang dari, jadi harus 0. Tapi lebihnya dibatasi. Ada 5, ada 7 mili. Ini kan kecil banget. Yang bisa membaca tidak mata kita. Ini harus pakai alat ukur skatmat. Nah, kalau dari Widya Robotik bisa mengambangkan dengan cara apa di zoom atau bagaimana, dia dengan lewat aja pelan-pelan gitu udah bisa tahu, minimal beritahu sebagai warning ini tidak sesuai dengan digital twin yang awal tadi itu, yang mempunyai gambar soft drawing gini, toleransinya misalnya 5 mili, realisasinya berapa? 4, 3, atau 10 gitu. Kalau yang 10 di mana? Nah, itu kita bisa tahu di bagian tengah, di bagian pinggir, atau di mana. Itu nextnya saya minta tolong itu. Di samping itu juga saya berpikir kayak orang bikin alat, bikin mobil ya. Pekerjaan yang berulang-ulang itu bisa dilakukan oleh sistem robotik ini. Ya, seperti tadi penerimaan material, kemudian produksi yang bolak-balik bikin, ya istilahnya ukurannya kotanya segitu, tapi kan harus masuk toleransi. Nah, itu silakan Widya Robotik untuk mengembangkan ke sana. Ya, saya terbuka 24 jam, monggo. Kalau kita ngajak diskusi, saya akan beri masukan.